Oke, pada video kali ini aku akan mereview lagi terkait dinamika sistem dari sistem mekanikal. Ini harusnya sudah kalian kuasai di mata kuliah dinamika sistem, sehingga aku hanya akan mereview saja. Yang pertama, komponen dari sistem mekanikal itu ada tiga, yaitu massa, pegas, dan peredam. Massa memiliki persamaan F sama dengan mx double dot. Pegas memiliki persamaan F sama dengan min kx, dan peredam memiliki persamaan F sama dengan min bx dot. Contoh yang pertama, kita punya contoh suatu massa ditarik ya dengan gaya U ke sebelah kanan, namun di sebelah kirinya itu ada pegas dan peredam. Kita definisikan koordinat dari massa itu adalah x1. Oke. Lalu kita juga bisa definisikan koordinat dari dinding adalah 0. Nah, perlu diingat caranya bagaimana menyelesaikan persamaan ini. Caranya adalah ya, kalian itu tulis dulu persamaan, misalnya kita definisi dulu koefisiennya ini K, ini B, ini M. Kalian tulis dulu persamaan dari si masanya, ya, persamaan Newtonian dari masanya, yaitu M X double dot ditambah K, ditambah B X dot, sorry. Kalian tulis dulu persamaan, hukum 2 Newtonnya. Kan apa sih? Sigma gayanya gitu ya. Sigma F sama atau enggak M dikali A sama dengan sigma F gitu ya. Dan A itu kan adalah M X double dot sama dengan sigma F. Sehingga kalian tulis dulu bahwa M X1 double dot itu sama dengan total gaya yang bekerja. Total gaya yang bekerja ada dari pegas dan peredam. Nah, yang pegas peredam itu dapat kalian tulis sebagai K gitu ya. K. Terus koordinat yang lawan dari X1 gitu ya, dikurang koordinat dari X1-nya sendiri. Maksudnya adalah kita kan meninjau persamaan total gaya pada koordinat X1. Maka si K ini dalam kurungnya harus koordinat yang bukan X1 dikurang X1. Contohnya di sini kan ada koordinat yang 0. Berarti sini adalah 0 min X1. Seperti itu. Dan yang buat B juga. Yang B berarti 0 min X1 dot ditambah U. Nah, kita bisa peroleh bahwa MX double dot sama dengan min KX1 min BX dot 1 tambah U. Atau MX1 double dot ditambah BX1 dot ditambah KX1 sama dengan U. Sehingga kita akan memperoleh dengan transformasi Laplace menjadi M S kuadrat X ditambah BSX ditambah KX X1 tentunya sama dengan U. Sehingga kita memperoleh fungsi transfernya dengan cara kita mengelompokkan dulu X1-nya MS kuadrat ditambah BS ditambah K sama dengan U, atau X1 per U yaitu output per input sama dengan 1 per MS kuadrat ditambah BS tambah K. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Di sini kita punya massa para pegas dan peredam. Bagian bawah ini sebagai lantai yang mungkin bisa kita gerak-gerakan, yang memiliki koordinat Z, dan Z ini akan jadi input, sehingga input dari sistem ini adalah perubahan ketinggian dari si lantai. X2 ini adalah koordinat yang kita definisikan di antara K dan B, lalu X1 adalah koordinat pada M. Nah, sebenarnya kita tuh hanya boleh mendefinisikan koordinat pada M saja pada massa atau ketika ada interaksi antara dua komponen. Seperti contoh, kita kan tadi mendefinisikan X1 itu punya koordinat M. Nah, cuman di sini kan ada titik tengah antara dua komponen, yaitu K sama B. Maka kita boleh definisikan itu ada koordinat X2 juga. Seperti itu. Dan katakanlah yang ingin kita solve dari persamaannya adalah fungsi transfer antara outputnya X1 per inputnya Z. Oke. Nah, pertama kita tinjau dulu dari koordinat X1. Pada X1 persamaannya adalah M X1 double dot sama dengan, ingat ya cara yang aku ajarin, berarti K koordinat yang lawan atau X2 dikurang X1 ditambah B, belum ada B nya ya, pada
persamaan yang di atas ini, M ini hanya tergantung pada K, tidak ada B dan tidak ada Z. Oke, jadi persamaannya cukup sampai sini saja. Sehingga ini jadi M X1 double dot sama dengan KX2 min KX1. Atau M X1 double dot ditambah KX1 sama dengan KX2. Dengan transformasi Laplace kita dapat memperoleh M X1 S kuadrat ditambah K X1 sama dengan K X2. Atau X1 M S kuadrat ditambah K sama dengan K X2. Atau kita cukupkan dulu sampai sini aja deh. Terus kita tinjau lagi sekarang yang koordinat yang X2. Nah, kalau yang X2 itu mungkin teman-teman bingung. Kak, di sini kan nggak ada massa. Terus gimana buat persamaan M-nya? Nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. M, anggap aja ada M ya. M X2 double dot sama dengan, di sini kan berarti ada K sama B. Yang K itu koordinat lawannya adalah X1. Jadi X1 min X2 ditambah yang B itu koordinat lawannya adalah si Z. Z min X2. Nah, cuman karena persamaan ini di koordinat X2 tidak ada massa, maka massa itu bisa kita anggap bernilai 0. Sehingga sebelah kiri ruasnya itu bisa kita anggap sebagai 0. Karena M-nya di 0. Jadi 0 dikali X2 dot sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga kita akan memperoleh persamaan ini menjadi 0 sama dengan KX1 min KX2 ditambah BZ min BX2. Atau bisa kita kelompokkan ke kiri menjadi, ini adalah Z ini kan berarti adalah koordinat ya. Berarti ini adalah Z dot sama ini adalah X2 dot. Seperti itu. Nah, ini kan bisa kita kelompokkan menjadi BX2 dot ditambah KX2 sama dengan KX1 ditambah BZ dot. Atau dengan transformasi Laplace kita dapat memperoleh bahwa BX2S ditambah KX2 sama dengan K, ini X1 ya. Oh, udah ada tulisannya. KX1 ditambah BSZ. Nah, kita dapat mengelompokkan kok X2 menjadi BS tambah K sama dengan KX1 ditambah BSZ. Nah, kita kan ingin memperoleh X1 per Z. Sehingga pada persamaan ini kita harus menghapus elemen X2. Karena kita hanya pengen ada X1 dan Z. Caranya gimana? Kita dapat mensubstitusi X2 dari persamaan di atas. Nah, dari persamaan yang ini kita kan peroleh bahwa X2 itu kan berarti sama dengan X1 dikali M S kuadrat tambah K per K. Ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke bawah, teman-teman. Ini persamaannya bisa kita masukkan ke sini. Menjadi X1 M S kuadrat tambah K per K dikali BS plus K gitu ya. Sama dengan K X1 ditambah BS Z. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita kelompokin lagi. Yang sebelah kanan bisa pindah ke sebelah kiri menjadi X1 dalam tanda kurung MS kuadrat plus K BS plus K gitu ya per K dikurang, ini ada K ya kan, berarti bisa kita bikin dia menjadi K kuadrat per K gitu sama dengan BS Z. Nah, persamaan yang sebelah kiri ini sebenarnya bisa ditulis sebagai X1 MS kuadrat tambah K BS tambah K gitu ya min K kuadrat per K ya. Bisa kita tulis seperti itu sama dengan BSZ. Nah, dengan begitu kita memperoleh X1 per Z. X1 per Z adalah BSK. Berarti adalah BKS per M S kuadrat plus K BS tambah K dikurang K kuadrat. Seperti ini. Ini adalah persamaan akhir fungsi transfernya X1 per Z.